Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, sukacita malam hari ini saya menyapa kembali setiap umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Bed. Sebelum kita beristirahat, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan itu berkuasa untuk membersihkan ya pikiran kita, hati kita. Sama seperti Tuhan Yesus katakan bahwa firman kamu sudah bersih oleh karena firman yang kusampaikan. Jadi setiap kali kita renungkan firman Tuhan, apalagi sebelum kita beristirahat, saudara dikasih dalam Tuhan, itu pikiran-pikiran kita di sepanjang hari ini, hati kita di sepanjang hari itu dinetralisir gitu ya, kembali dibersihkan sehingga akhirnya kita tidur pun tenang, bangun pun segar ya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami boleh melihat pertolongan Tuhan sepanjang hari ini. Dan sebelum kami beristirahat, malam hari ini kembali kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kebenaran yang kami terima malam ini sebelum kami beristirahat mengubahkan cara pandang kami dan memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kepada dengan siapa kita bergaul, maka seperti itulah pelan tapi pasti cara kita berpikir, cara kita berkata-kata, sikap kita menghadapi segala sesuatu sama. Ya, jadi orang yang tadinya tidak terbiasa melakukan kejahatan itu akan bisa melakukan kejahatan ketika dia sudah mulai bergaul dengan orang-orang yang jahat. Gitu. Orang-orang yang pahit hati, orang-orang yang luka hati ketika masuk dalam sebuah pergaulan, maka orang-orang di sekelilingnya itu bisa akan jadi sama, saudara. Kenapa? Karena berbahaya. Itu sebabnya Alkitab katakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Orang-orang yang hatinya tulus, orang-orang yang hatinya lempeng, ketika dia masuk dalam suatu lingkungan, masuk dalam suatu tongkrongan, masuk dalam suatu komunitas yang di dalamnya adalah orang-orang yang pahit hati, luka hati, kecewa, itu akan berubah gitu loh. Orang tersebut akan berubah. Makanya Amsal bilang begini, lihat ya, Amsal 22 ayat 24 dan 25. Amsal 22 ayat 24 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Kenapa? Ayat 25. Supaya engkau jangan menjadi apa? Ya, menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jadi orang akan sangat mudah terpengaruh dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan teman-teman di lingkungannya. Karena seperti apa orang-orang tersebut dalam kelakuannya, maka seperti itu. Pelan tapi pasti. Mungkin kita bilang sekarang, tapi enggak kok saya Pak, saya bergaul dengan ini, begini. Tapi kayaknya enggak berubah, saya tetap jadi. Pelan tapi pasti engkau akan mulai terbiasa dengan perlakuan mereka kepadamu. Pelan tapi pasti engkau akan mulai terbiasa melihat sikap mereka kepadamu. Dan engkau akan membawa itu keluar dari lingkunganmu dan kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu. Dan itu berbahaya. Makanya Amsal bilang, kamu akan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Kamu akan menyusahkan dirimu sendiri. Jadi jangan berteman dengan orang yang lekas gusar gitu kan, gampang khawatir. Orang kalau gampang khawatir, saudara, gampang takut, dia akan menyebarkan kekhawatiran, ketakutan pada orang-orang yang di sekelilingnya. Lihat situasi keadaan ketika bangsa Israel mendengar kabar dari 10-12 orang yang membawa kabar dari tanah perjanjian, dari diutus Musa. Iya kan? Lihat nggak? Dengar nggak kisah itu? Bagaimana 10 orang ini yang lebih banyak dari 2 orang yaitu Yosua dan Kaleb mempengaruhi sebagian besar bangsa Israel. Sehingga akhirnya mereka benar-benar khawatir, saudara. Mereka benar-benar takut semuanya. Kenapa? Karena mayoritas lebih banyak mereka yang 10 orang ini membawa pesan, bukannya membawa pesan yang mendamaikan, tapi membawa pesan yang mengkhawatirkan. Sedangkan 2 orang yang memiliki iman yang teguh, Yosua dan Kaleb, memberikan pesan kepada mereka juga, namun gak berpengaruh. Kenapa? Karena 10 lebih banyak gitu loh. Kalau lingkunganmu
situasi orang-orang di sekelilingmu itu membawa hal-hal yang spirit negatif, hati yang jahat, iya kan, hati yang luka, pikiran yang ngaco, maka kita akan ngelihat dan kita akan terpengaruh. Itu hati-hati saudara, itu hati-hati. Dalam Amsal 13 ayat 20 pun juga sama. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Jadi pergaulanmu menentukan dirimu. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Gitu loh. Jadi perhatikan deh. Gitu, perhatikan lingkunganmu, perhatikan orang-orang di mana engkau ada, perhatikan siapa circlemu, karena prinsip ini pasti akan terjadi. Bisa karena terbiasa. Yang engkau tadinya tidak bisa, engkau akan mulai terbiasa ketika engkau mulai melihat segala sesuatu sebagai suatu yang terbiasa. Engkau mulai akan lihat orang-orang yang gampang ngomongin orang gitu kan, gampang membawa orang khawatir. Engkau akan jadi sama seperti itu dan hatimu akan terpengaruh, pikiranmu akan terpengaruh. Udah benar firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Berarti sebaliknya pergaulan yang baik merusak kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Jadi kalau kita tahu kita punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk, masuk dalam komunitas yang sehat gitu, maka engkau akan mulai terbiasa. Kenapa? Karena engkau akan dianggap aneh kalau engkau melakukan sesuatu yang tidak sama dengan pergaulanmu. Engkau akan terlihat aneh, berbeda sendiri gitu saudara. Jadi saya mau ajak setiap kita anak-anak Tuhan malam hari ini, ingat dunia di mana saudara dan saya hidup, dunia yang sedang mengajarkan sesuatu yang di luar dari ketetapan firman Tuhan, itu suatu hal yang biasa. Suatu hal yang biasa gitu ya. Dan kalau kita mulai bergaul dengan mereka, kita akan lihat, oh ini boleh kok ternyata, ini bisa kok ternyata. Kita akan mulai terkontaminasi. Nah ini sumber segala masalah. Maka tadi Amsal katakan engkau akan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Saya ajak setiap anak-anak Tuhan yang malam hari ini merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Bed, ayo ya lihat lingkunganmu, lihat orang-orang di dekatmu. Ya, kalau engkau bisa mempengaruhi, good, mempengaruhi. Tapi hati-hati, jangan sampai justru kita berharap bisa mempengaruhi dengan keadaan yang baik, dengan pikiran-pikiran yang baik, tapi justru kita terpengaruh dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Jaga betul pergaulan kita ya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih buat benih firman Tuhan hari ini, malam ini sebelum kami beristirahat. Kami mendengarkan firman-Mu, kami percaya firman Tuhan berkuasa. Dan kami percaya hari ini kami diingatkan untuk memperhatikan orang-orang di lingkungan dekat kami. Dan biarlah kami mulai berjaga-jaga karena kami tahu pergaulan yang buruk merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Hamba menyerahkan anak-anak Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami semua yang hari ini, malam ini mendengarkan firman Tuhan, kami memilih teman kami dengan bijak. Sehingga pada akhirnya hal-hal yang baik itu saja yang mempengaruhi kehidupan kami. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, karena hamba percaya firman Tuhan berkuasa mengubahkan cara pikir kami, kehidupan kami, dan kami hidup memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Selamat beristirahat saudaraku, selamat malam dan Tuhan memberkati.